kalau tadi Prof. Kamarudin, kemudian Prof. Nunu sudah melihat dari aspek administrasi dan tadi Prof. Nunu lebih menekankan pada prinsip-prinsip PTUN juga ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya ingin melihatnya dari perspektif hak asasi manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mencoba melihat bagaimana sebenarnya problematika dari pembebasan narapidana dan anak ini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID ini dalam perspektif HAM. Nah, saya ingin mulai dasar hukum, saya kira ini sudah tadi disampaikan Prof. Nunu supaya lebih efektif. Jadi ada beberapa ketentuan utama sebenarnya dasar dari pembebasan napi dan anak, terutama peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 2020 itu. Saya lingkahi saja ini, saya ingin masuk pada persoalan utama, yakni HAM dalam kondisi pandemi COVID sekarang. Gimana sebenarnya HAM? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara hak asasi manusia, sebenarnya dalam kondisi pandemi secara umum, itu memang sangat terkait dengan hak asasi manusia. Pertama, pemerintah terhadap penanganan pandemi, khususnya COVID ini, itu sangat berpotensi mempengaruhi hak asasi manusia. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang kita coba mengerucut. Lantas bagaimana dengan kebijakan pembebasan napi dan anak? Nah, Ibu Bapak, kalau saya lihat, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan konteks hak asasi manusia, paling tidak ada dua dasar pijakan HAM lahirnya kebijakan ini. Atau bisa kita analisis minimal dari dua, saya membatasi saja pada dua hak pokok. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Ibu Bapak, hak untuk hidup ini kita tahu bahwa ini adalah hak yang paling dasar dalam setiap diri manusia. Kalau kita lihat konstitusi pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan kalau kita lihat Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang 39, pasal 4, itu jelas mengatakan bahwa hak hidup itu bagian dari dan termasuk yang non-derogable right, hak yang tidak bisa dibatasi. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, dan ini nanti menarik untuk kita diskusikan, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan napi itu apakah sama dengan upaya untuk pemenuhan hak untuk hidup? Kenapa? Karena kita tahu di dasar pertimbangan keputusan atau peraturan menteri itu disebutkan bahwa memang kondisi lapas kita ini di banyak tempat hampir di seluruh Indonesia itu memang tidak sesuai lagi gitu. Overkapasitas itu terjadi di seluruh daerah.
sehingga akan sangat rentan terjadi penjangkitan, dan itu nanti akan terkait dengan hak hidup gitu kan. Karena disilakan aja Anda cari kesehatannya di luar gitu. Nanti kita perdalam di slide saya. Karena ibu bapak sebenarnya kalau bicara hak atas kesehatan, konsepnya adalah itu tidak hanya pada keadaan fisik saja, tapi juga psikis, mental, bahkan spiritual. Nah, bagaimana mungkin di dalam mereka ini bisa mendapatkan itu? Walaupun sebenarnya kalau kita kembali kepada konteks HAM, itu adalah kewajiban negara memberikan pemenuhan. Nah, jangan-jangan negara udah nggak sanggup lagi memberikan fasilitas kesehatan ini di dalam, maka itu kebijakan yang diambil adalah tadi mengeluarkan napi-napi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif hukum internasional, pada dasarnya terkait dengan hak kesehatan ini, paling tidak ada dua aspek perlindungan. Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat yang secara sah membatasi HAM. Misalnya gini, Bu Bapak, ini biasanya mengarah kepada public health. Jadi bagaimana kesehatan masyarakat kemudian itu diprioritaskan. Ibu Bapak, misalnya sekarang ada anjuran untuk di mana menggunakan masker misalnya. Maka kan setiap orang juga bisa bilang, loh hak saya dong untuk pakai masker atau enggak. Bahkan kita lihat di beberapa tempat yang viral, loh ini hak saya dong berdampingan dengan istri saya di mobil. Tapi sesungguhnya dalam konteks hak asasi manusia, dalam pemahaman hukum HAM internasional, ada yang dikenal dengan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat